yang jika masjid itu tak terurus, maka seluruh orang yang berada di kampung itu akan menanggung dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika masjid tidak terbuka, jika masjid tidak ada yang azan, jika tidak ada salat berjamaah di suatu kampung, maka yang akan menanggung dosa adalah satu kampung akan menanggung dosa. Ma'aina ummarul masjid? Mana mereka-mereka yang memakmurkan masjid? Mana mereka-mereka yang menghabiskan waktunya untuk ngurus masjid? Mana mereka yang menghabiskan uangnya untuk membangun dan merawat masjid? Maka fungsikan masjid untuk berbagai hal. Tidak hanya untuk ibadah 5 waktu saja, tapi fungsikan masjid tempat orang belajar. Fungsikan masjid tempat orang rapat-rapat ke-RT-an, ke-RW-an atau apapun itu yang bersifat kemasyarakatan. Rapat gotong royong di masjid, apapun itu hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, jadikanlah masjid sebagai sumber semua kegiatan kita. Jadikanlah semua kegiatan masyarakat berawal dari rumah Allah Subhanahu wa taala, agar semua yang kita lakukan di tengah masyarakat menjadi berkah, diberikan oleh Allah rahmat dan keberkahan. Itu sangat kita harapkan untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa
Sayyiduna wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita awali khutbah ini memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, hadir di rumah Allah ini menjalankan kewajiban kita, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Inilah nikmat yang lebih nikmat. Di saat Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghambakan diri, maka itulah nikmat yang sesungguhnya yang harus kita syukuri. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khatib mengajak semuanya untuk mengawali hidup ini dengan memperbanyak meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kata Rasulullah, apabila kamu melihat ada orang yang selalu berada di masjid, orang yang selalu beraktivitas di masjid, baik itu urusan untuk urusan salat ataupun nanti orang-orang yang memang punya kepedulian terhadap masjid, fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang itu memiliki iman di hatinya. Lalu setelah membacakan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Maka ada kewajiban dalam ayat ini yang menjadi tolak ukur beriman atau tidak berimannya kita selaku muslim, yang akan menjadi standar sebagai alat ukur bahwa benar atau tidak kita punya iman di hati kita. Jangan-jangan mulut kita beriman, tapi sesungguhnya iman itu tidak ada dalam diri kita. Apa alat ukurnya? Alat ukurnya adalah tingkat kepedulian kita terhadap masjid. Maka di sini ada kewajiban memakmurkan masjid. Yang mana memakmurkan masjid bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi pengurus masjid, tapi memakmurkan masjid adalah fardu kifayah, yang jika masjid itu tak terurus, maka seluruh orang yang berada di kampung itu akan menanggung dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika masjid tidak terbuka, jika masjid tidak ada yang azan, jika tidak ada salat berjamaah di suatu kampung, maka yang akan menanggung dosa adalah satu kampung akan menanggung dosa. Maka mau tidak mau, sebagian di antara masyarakat yang hidup di sekitaran masjid merelakan dirinya untuk menjadi pengurus masjid agar operasional masjid, agar kegiatan masjid berjalan dengan lancar. Ini tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab orang-orang yang sudah ditunjuk saja. Mungkin ada yang menjadi pengurus, mungkin ada yang menjadi donatur, mungkin kita cuma bisa ikut bersih-bersih, mungkin di antara kita cuma ikut meramaikan, tapi paling tidak kita adalah orang-orang yang selalu terlibat memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid Allah setidaknya dimaknai dengan dua hal. Makna yang pertama, memakmurkan masjid Allah adalah membangun dan merawat rumah Allah ini. Membangun dan merawat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan saghiran kana au kabiran, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang ikut terlibat dalam pembangunan masjid Allah, dalam urusan apapun pembangunan itu, mungkin pengadaan mimbar,
mungkin pengadaan sajadah, mungkin pengadaan kipas angin, mungkin pengadaan apapun sekecil apapun, baik kecil maupun besar, kata Rasulullah, banallahu baitan fil jannah, maka Allah menjamin bahwa Allah akan membangunkan rumah untuknya dalam surga. Maka mari kita berlomba-lomba. Jika masjid ini punya kekurangan-kekurangan, mungkin ada kekurangan dari kipas anginnya, pendinginnya, mungkin kurang dari segi alas solatnya, sajadahnya, mungkin kurang embernya, mungkin kurang hal-hal lain, maka ini adalah kesempatan emas bagi kita. Sekecil apapun sumbangan kita, itu akan menjadi tiket, itu akan menjadi alat tukar, itu akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi rumah untuk kita dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Maka korbankan harta kita. Mungkin kita tak punya harta, tapi korbankan tenaga kita, korbankan waktu kita, agar kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nanti kelak di hari kiamat, Allah akan memanggil-manggil, aina, kata Allah Subhanahu wa taala memanggil, aina jirani, aina jirani, aina jirani. Mana tetanggaku, mana tetanggaku, mana tetanggaku. Malaikat bertanya, ya Allah, siapa yang wajar, siapa yang layak menjadi tetanggamu ya Allah? Ini bukanlah makna tetangga yang sesungguhnya, tapi ini kalimat menunjukkan bahwa mana orang-orang yang kelak akan jamin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maksud tetangga Allah di situ adalah mana orang-orang yang layak untuk masuk dalam surga Allah. Lalu kata malaikat, siapa yang layak itu ya Allah? Aina umarul masajid, aina umarul masjid. Mana mereka-mereka yang memakmurkan masjid? Mana mereka-mereka yang menghabiskan waktunya untuk ngurus masjid? Mana mereka yang menghabiskan uangnya untuk membangun dan merawat masjid? Maka inilah makna memakmur yang pertama. Makna memakmurkan yang pertama adalah membangun dan merawat. Maka Allah memberikan pahala yang besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sebiji sampah yang kita buang dari masjid akan kelak diganti dengan bidadari dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini luar biasa. Allah memberikan jaminan pahala yang besar. Allah menjamin ada rumah di dalam surga. Allah menjamin pahala yang begitu berlipat ganda dari apa yang kita korbankan ketika kita mengorbankan diri kita untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Namun, makna memakmurkan masjid tidak hanya batasnya pembangunan saja, tapi ada makna yang kedua yang mesti kita kerjakan, yaitu makna memakmurkan yang kedua adalah meramaikan masjid. Maka selain kita wajib untuk memakmurkan dalam makna membangun sesuai dengan kemampuan kita, mungkin kita cuma hanya bisa menyapu masjid saja, mungkin kita cuma bisa punya tenaga untuk membersihkan kamar mandi masjid saja, silakan lakukanlah itu. Maka kita sudah lepas tanggung jawab pertama kita, memakmurkan dalam arti membangun dan merawat. Tapi ada makna makmurkan yang kedua, yaitu kita beraktivitas, selalu berada di dalam masjid, baik dalam solat berjamaah maupun dalam kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan dalam masjid. Ingat, Rasulullah SAW tidak hanya memfungsikan masjid sebagai tempat solat saja. Masjid adalah tempat rapat di zaman Rasulullah SAW. Masjid adalah tempat menyusun strategi perang. Masjid adalah asrama bagi orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Masjid adalah tempat merawat orang-orang sakit di zaman Rasulullah SAW. Masjid adalah tempat menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsikan masjid untuk berbagai hal. Tidak hanya untuk ibadah 5 waktu saja, tapi fungsikan masjid tempat orang belajar. Fungsikan masjid tempat orang rapat-rapat, ke-RT-an, ke-RW-an, atau apapun itu yang bersifat kemasyarakatan. Rapat gotong royong di masjid, apapun itu hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, jadikanlah masjid sebagai sumber semua kegiatan kita. Jadikanlah semua kegiatan masyarakat berawal dari rumah Allah Subhanahu wa taala, agar semua yang kita lakukan di tengah masyarakat menjadi berkah, diberikan oleh Allah rahmat dan keberkahan. Itu sangat kita harapkan untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat kita. Maka makna memakmurkan masjid yang kedua ini jangan sampai tak kita lakukan. Setidaknya kita mulai dari 5 waktu ke masjid. Kita mulai 5 waktu di masjid. Karena orang-orang jika masyarakatnya solat berjamaah 5 waktu masjid, maka dia akan saling lihat satu sama lain. Dia akan saling tegur satu sama lain. Maka satu sama lain akan tahu kondisi masing-masing. Akan terjalinlah kerukunan di tengah masyarakat.
jika masyarakatnya solat berjamaah di masjid. Tidak akan terjadi kerusuhan, tidak akan terjadi pertikaian. Masalah-masalah ini terjadi di tengah masyarakat akan terselesaikan dengan sendirinya jika masyarakat baik yang muda maupun yang tua rajin datang berjamaah di masjid. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW, salah satu jenis orang yang kelak akan tetap berada dalam naungan Allah adalah orang yang hatinya terkait dengan masjid. Ketika ada acara masjid, kalau tidak ada uzur, dia pasti akan datang. Dia akan datang lebih awal. Tidak datang salat Jumat terlambat, tapi dia datang lebih awal untuk menunjukkan betapa hatinya sudah terikat dan terkait dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah masjid, apapun bentuk masjid kita ini, jadikanlah ini tempat yang paling kita senangi dari semua tempat-tempat yang ada di sekitar ini. Karena Allah menjadikan tempat ini paling dia cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul bilad ilallahi masajiduha." Dari sekian besar bumi yang Allah ciptakan ini, dari sekian besar kampung ini, maka tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masajiduha, masjid yang paling dicintai oleh Allah. Jika tempat ini adalah tempat yang paling dicintai Allah, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib menjadikan ini adalah tempat yang paling kita cintai. Jangan sampai rumah kita lebih indah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rumah Allah ini panas, tapi rumah kita dingin karena lengkap alat pendinginnya. Jangan sampai di rumah kita karpetnya mewah, tapi di rumah Allah Subhanahu wa taala orang sakit kepalanya, keningnya ketika sujud karena tidak ada karpet, tidak ada alas salat sama sekali. Jangan sampai rumah kita bersih, berkilat karena dipel setiap saat. Di rumah Allah penuh dengan debu karena kita tak peduli dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian kita kepada rumah Allah mestinya lebih besar daripada kepedulian kita terhadap rumah kita sendiri. Malu kita bangunan rumah kita lebih mewah dibandingkan dengan bangunan rumah Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin Allah sendiri mengatakan bahwa masjid adalah rumah Allah. Bukan berarti Allah berhajat dengan tempat, tapi maksudnya adalah inilah tempat yang paling dicintai oleh Allah dan tempat seorang muslim menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم نصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.